Pada episode ini, saya akan membahas beberapa ukuran atau indeks yang memainkan peranan sangat sentral di dalam analisis statistika. Pada dasarnya, terdapat 4 indeks atau ukuran yang akan selalu digunakan atau dibahas dalam hampir setiap analisis statistika. 2 di antaranya akan dikemukakan di sini. Pertama adalah apa yang dikenal dengan ukuran sentralitas. Terdapat beberapa ukuran sentralitas, namun ada satu yang maha penting karena hampir semua analisis statistika apapun melibatkan ukuran ini, yaitu apa yang disebut dengan arithmetic mean atau rata-rata hitung. Adapun perhitungan atau rumusnya adalah sebagai berikut. Misalkan ada variabel X, maka min dari X diberi simbol X dengan garis atas, dibaca X bar sama dengan 1/n kali sigma X. Tanda sigma menunjukkan penjumlahan dari setiap kasus sebanyak n kasus. Sebagai ilustrasi, misalkan X adalah berat badan dan N adalah 5 orang, maka X bar adalah hasil dari menjumlahkan berat badan ke-5 orang tersebut kemudian dibagi 5. Oleh sebab itu disebut angka rata-rata hitung. Adapun karakteristik atau feature utama dari min atau X bar ini adalah kenyataan bahwa jika kita menjumlahkan skor yang sudah dikurangkan dari min tersebut, maka jumlahnya selalu sama dengan 0, yaitu sigma X dikurangi min X akan selalu sama dengan 0. Di dalam analisis statistika, hampir selalu kita mengubah skala ukuran dengan cara memindahkan titik 0 pada min. Dalam hal ini misalnya X dikurangi min X. Artinya jika setiap kasus atau setiap orang X atau berat badan dalam hal ini misalnya dikurangkan dari minnya, misalnya 55 minnya kilogram, maka siapa yang berat badannya 55 kilogram berarti X dikurangi min X sama dengan 0, 55 dikurangi 55. Sedangkan siapa yang berat badannya lebih besar dari min X, yaitu lebih besar dari 55, maka akan mendapatkan nilai yang positif. Dan selanjutnya siapa yang nilai X atau berat badannya lebih kecil dari min X akan mendapatkan nilai negatif. Jadi jika kita gambarkan dengan ilustrasi garis berikut, misalnya min X itu dijadikan titik 0, maka semua yang di sebelah kanan min X akan menjadi bilangan berpositif, dan semua yang di sebelah kiri min X akan menjadi bilangan negatif. Dan min X merupakan sentral dari distribusi frekuensi yang ada dengan karakteristik yang simetri, yaitu bahwa jumlah yang di sebelah kanan X, min X, sama dengan jumlah yang di sebelah kiri min X, sehingga sigma X dikurangi min X sama dengan 0. Kesimpulannya, jika kita menghitung min X tetapi jumlahnya tidak 0, maka itu berarti
terjadi kesalahan di dalam menghitung min X. Sebagai contoh, kesalahan di dalam menghitung min X selalu terjadi jika kita menggunakan perhitungan dengan grup data yang biasanya selalu diilustrasikan atau ditampilkan pada sebahagian besar buku-buku statistika di zaman dahulu. Misalkan pada tabel berikut, ada 50 kasus dengan pengelompokan nilai atau interval, misalnya yang nilainya 10 sampai 14 menjadi satu kelompok, 15 sampai 19 satu kelompok, dan seterusnya. Kemudian dihitung frekuensi banyaknya kasus pada setiap kelompok. Lalu kemudian dihitung titik tengah dari nilai pada setiap kelompok. Misalnya, sebagai contoh, untuk kelompok skor 40 sampai 44, nilai titik tengahnya 42. Dan pada kelompok ini ada 4 kasus. Kemudian di masa lalu orang menghitung min dengan cara mengkalikan frekuensi atau banyaknya kasus dengan titik tengah tersebut pada setiap kelompok skor. Pada tabel ini misalnya kita mengkalikan F dengan midpoint, kolom 3 dengan kolom 2, dihasilkan kolom 4 yaitu Fx. Lalu dijumlahkan Fx itu menjadi sigma Fx, baru kemudian dibagi dengan N, didapatlah min. Nah, jika kita menghitung min dengan cara seperti ini, dipastikan akan terjadi kesalahan. Mengapa? Karena sebagai contoh misalnya, ada 4 orang yang nilainya antara 40 sampai 44, lalu titik tengahnya 42, berarti kita berasumsi bahwa keempat orang itu semua nilainya 42. Atau paling tidak kita berasumsi bahwa angka rata-rata keempat orang itu di dalam kelompok tersebut adalah 42. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 42 kali 4 sama dengan 168. Padahal mungkin sekali keempat orang tersebut nilainya semua 44 atau semua nilainya 40. Sehingga jumlahnya pasti tidak 168. Nah, jika pada setiap interval atau setiap kelompok skor terjadi kesalahan seperti ini, maka jika Fx itu kita jumlahkan ke bawah menjadi sigma Fx, kesalahan itu pun akan terakumulasi sehingga menjadi makin besar. Dengan demikian, min yang diperoleh pasti salah dan akibatnya jumlah penyimpangan dari min yaitu sigma X dikurangi min X pastilah bukan 0. Dan semua analisis statistika yang akan dilakukan kemudian akan menghasilkan kesalahan secara sistematik. Yang kedua yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah ukuran variabilitas, yaitu bahwa pada suatu distribusi frekuensi selain ada ukuran sentralitas juga ada ukuran tentang sejauh mana distribusi frekuensi tersebut heterogen atau bervariasi. Terdapat banyak ukuran variabilitas, namun seperti halnya dengan min, ada satu ukuran yang memainkan peranan sentral di dalam analisis statistika, yaitu yang dikenal dengan sebutan mean square atau mean kuadrat. Sebutan yang lain untuk indeks ini adalah variance. Adapun simbol yang sering digunakan, ada yang menggunakan simbol MS. Misalnya untuk variabel X, MSX. Ada juga yang menuliskannya dengan var dalam kurung X, artinya varian dari X. Namun istilah yang berlaku umum adalah yang disepakati oleh kebanyakan orang adalah S kuadrat.
Jadi untuk variabel X, S kuadrat X. Adapun rumusnya adalah S kuadrat X sama dengan 1/N kali sigma X dikurangi min X yang dikuadratkan. Pada rumusan ini terlihat jelas bahwa sebetulnya S kuadrat itu adalah min karena sigma sesuatu penjumlahan lalu kemudian dibagi N. Dan bilangan yang dijumlahkan adalah dikuadratkan terlebih dahulu. Selain itu, sebelum dikuadratkan juga ukuran menggunakan min sebagai titik nol. Jadi dengan demikian S kuadrat itu menunjukkan ukuran sejauh mana data tersebar ke kiri dan ke kanan dari titik nol yaitu min. Makin tersebar data di sebelah kiri dan kanan min berarti makin bervariasi. Dapat kita lihat pada contoh berikut. Misalkan ada sekelompok orang yang berat badannya sama semua, maka berarti tidak ada variasi. Grafiknya hanya berupa garis tegak saja seperti ini. Selanjutnya, jika ada kelompok yang berat badannya bervariasi, ada yang lebih rendah dari min dan ada yang lebih besar dari min, maka kita akan mendapatkan gambar seperti yang merah ini. Dan jika kita hitung S kuadratnya, maka akan diperoleh bilangan yang lebih besar dari 0, yaitu positif. Selanjutnya, jika ada data lain yang lebih bervariasi lagi, misalnya contohnya B yang biru, maka akan diperoleh indeks S kuadrat yang jauh lebih besar lagi. Jadi, kesimpulannya, S kuadrat ini adalah ukuran kebervariasian atau ukuran sejauh mana sebuah distribusi frekuensi homogen atau heterogen. Jika angka yang diperoleh adalah 0, berarti tidak ada variasi. Jika angka yang diperoleh bilangan positif yang kecil, berarti variasinya kecil. Jika diperoleh nilai positif yang besar, berarti variasinya besar. Dan S kuadrat ini selalu menghasilkan bilangan positif. Mengapa? Karena bilangan kuadrat selalu positif. Nah, di dalam analisis statistika, ukuran kebervariasian atau varians atau S kuadrat ini akan selalu dijumpai pada analisis tentang apapun. Karena memang pada hakikatnya analisis statistika adalah analisis tentang mengapa sesuatu bervariasi atau bagaimana sesuatu bervariasi. Jadi tidak ada analisis statistika yang tidak mempersoalkan tentang ukuran kebervariasian atau varians ini. Pada episode selanjutnya akan kita bahas dua ukuran lain yang juga sama pentingnya seperti halnya min dan varians yang telah kita bahas di sini.